Cek 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau tanya kabarnya bagaimana pada pagi hari ini. Kalau 2 hari Jumat Sabtu terasa mendung, tapi hari ini cerah. Saya melihat wajah-wajah yang cerah yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, boleh kasih senyum ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kasih senyumnya. Yang dari depan boleh lempar ke yang ke paling belakang senyumnya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali ibadah yang khusus minggu kelima, di mana kita semua memakai baju kebanggaan Indonesia, batik, tapi ada beberapa yang tidak apa-apa. Jangan merasa bersalah ya. Kita tetap Tuhan menerima semua puji dan sembah kita. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya, oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Rusdi, diterjemahkan oleh Guru Injil Peter. Juga pagi ini ada 2 kali persembahan untuk kas umum dan yang kedua untuk persembahan diakonia. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita siapkan hati kita ambil saat teduh sejenak. Inilah kami Tuhan, orang-orang yang terbatas, yang ingin menyembah Allah yang tidak terbatas. Kami sangat terbatas ya Tuhan, karena itu kami mohon kemurahan Tuhan melayakkan kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan beribadah yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Merupakan sebuah anugerah yang begitu besar, di mana kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, biarlah kami juga boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Dimanapun mereka berada, Tuhan tibakan dengan selamat. Juga saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan untuk beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Dimanapun mereka, Tuhan lawat mereka. Yang berbeban berat, Tuhan bantu, Tuhan tolong. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami serahkan, kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Bapak Ibu, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kembali Tuhan layakkan. Saya tidak tahu bagaimana musim yang Bapak Ibu sedang alami saat ini, tapi saya yakin Bapak Ibu datang ke sini ingin memuji Dia, ingin meninggikan nama Dia, ingin mengagungkan nama Dia. Suci, suci, suci. Allah kita Allah yang dahsyat, suci dan agung namanya. Holy, holy, holy. Holy, holy, Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty.
mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, Kam kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. So sekalian kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, dan kita juga menyadari diri kita adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali melawan, memberontak kepada Tuhan. Kita menghadap tata Tuhan yang kudus, oleh sebab itu kiranya kita memohon supaya Tuhan menguduskan kita, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 16 berkata demikian, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Bapa, kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa. Ada perintah Tuhan yang harus kami jalankan, tetapi seringkali kami mengabaikan.
adalah larangan yang Engkau berikan kepada kami, tetapi seringkali hati kami bergejolak. Kami tidak taat dan kami melanggar apa yang Engkau larang. Saat ini ya Tuhan, kami datang mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang penuh dengan pengampunan dan kasih. Sehingga setiap dosa yang kami akui di hadapan Engkau, dengan kemurahan-Mu, dengan pengampunan-Mu, Engkau menjadikan kami suci dan benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi atas pengampunan-Mu. Kami bersyukur untuk kelayakan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh beribadah di hadapan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Berita anugerah dari Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Kita bersyukur kita memiliki Yesus yang adalah Allah kita yang sudah menebus dosa dan kesalahan kita. Dan ia duduk di hadapan sebelah kanan Allah menjadi hakim yang agung. Sehingga kita yang berdosa dibenarkan di hadapannya. Amin. Mari bersama-sama kita membaca 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, saya yakin kita semua datang pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Saya ajak kita mau memuji Tuhan. Kita buka suara kita keluarkan buka mulut kita, keluarkan suara kita. Kita ingin mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan kita. Amin Bapak Ibu semua. Amin. Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, maju berperang. Ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam perang, ikut panjinya. Maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Wah, kalau Laskar Kristus seperti ini kurang afdol sepertinya. Kurang semangat di Laskar Kristus. Ini baru pangkat balok nih, apa namanya? Kopral ya, kopral. Kalau Laskar Kristus udah bintang di sini. Siapa Bapak Ibu memuji Tuhan? Maju Laskar Kristus. Ya, lebih semangat lagi. Maju Laskar Kristus, maju berperang,
ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam perang, ikut panjinya. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Maju laskar Kristus. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam perang, ikut panjinya. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Ikut panji Yesus pasti menang. Bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang wanita saja. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yang pria lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah jemaatnya. Bangkitlah jemaatnya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Bapak Ibu, sebelum duduk, colek kanan kiri, kita lebih dari pemenang. Ya. Amin. Kalau udah colek, boleh silakan duduk. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Ada lampu mati, tidak tahu kenapa, nanti kita akan cek lagi. Tapi nggak mempengaruhi suasana Bapak Ibu. Amin semua. Masih siap mau memuji Tuhan.
Masih siap mau mendengarkan firman Tuhan? Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita melihat apa yang ada saat ini. Ketika kesulitan, ketika sakit, penyakit, ketika pergumulan datang, kita hanya melihat yang ada saat ini. Apakah kita bisa melihat yang setelah terjadi, yang telah Tuhan pimpin sepanjang hidup kita sampai saat ini? Bapak Ibu, firman Tuhan akan mengajarkan kita untuk lebih mengenal dan mengenal Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan pujian mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Semua yang terbaik Tuhan berikan. ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Terima kasih. Ku tersanjung Tuhan Yesus baik. karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita masuk dalam doa. 好， Bapa di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. 我们已经敬拜了，已经荣耀你的名了。 Tibalah saatnya kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. 今时我们要聆听你的话语， Pakai kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan dan menerjemahkan, 求你可以使用你两位仆人， sehingga setiap kebenaran firman Tuhan
所以每一个你的经文的真理 boleh memperkokoh iman kami, 可以兼顾我们的信心， dan kami juga bisa diteguhkan untuk membedakan ajaran yang betul dan ajaran yang salah. 我们也是能够分别那里是真的道理，那里是假的道 Dan 理。 kiranya kebenaran firman-Mu yang kami dengar 就你让我们所听的话语， boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, 我们也是能够活出在我们的生活当中， sehingga kami memuliakan nama Tuhan bukan hanya dari mulut kami, tetapi melalui kehidupan kami. 让我们荣耀你的名，不单单用我们的口，但是也是用我们的生活。 Berbicaralah kepada kami 求你对我们说话， dan kami siap untuk mendengarkan. 我们准备了心要聆听你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 奉主耶稣的名求，我们祷告， Amin. 阿门。 Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 各弟兄姐妹们平安。 Anak-anak sekolah minggu boleh dipersilakan untuk turun dulu ya. Untuk masuk ke kelas masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan di kelas masing-masing. So sekalian, pembacaan Alkitab kita dari kitab Matius hari ini sampai kepada Matius 13 ayat ke-54 sampai yang ke-58. 我们读经现在已经到马太福音第13章第54节到58节。 Bapak Ibu baca? Sudah baca sebelumnya? 有没有 Bagian-bagiannya? Ya, oke. Kiranya kita boleh membaca setiap hari. 让我们可以每一天读这个经文， Karena tidak mungkin kita bisa bertumbuh dalam iman kerohanian kita tanpa kita membaca Alkitab. 因为我们的信心不能够成长，如果我们没有读经。 Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-54 sampai yang ke-58. 我们开我们的经文，从马太福音第13章第54节到58节。 Dari 53 sampai yang ke-58. 从53节到58 Saya 节， akan membacakannya dalam bahasa Indonesia saja. 我会单单用印尼文来读这个经文。 Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 主内的弟兄姐妹们， Satu pertanyaan bagi kita, 有一个问题我们可以问的， yaitu samakah Yesus dengan kita? 就是耶稣跟我们是同样不同样？ Apakah kita sama dengan Yesus? 我们跟耶稣是一样不一样？ Bahan saya tolong dong. Ya. Samakah kita dengan Yesus? 我们跟耶稣是一样不一样？ Maka ada 3 pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. 所以有3种选择， 1, ya. 第一就是是， 2, tidak sama. 第二就是不是， Ketiga, ya. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Kira-kira yang mana? 第3种是有一样的，也是有没有一样的。 Yang mana Ibu? Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. 第一、第二的还是第三的？
Yang ketiga ya, wah pintar-pintar semua ya. Maka yang benar adalah jawabannya adalah ya, jawabannya ya dan tidak. 它的答案就是是也是不是。 So sekalian, Yesus memiliki natur manusia. 耶稣他有人性， Artinya dia memiliki natur manusia, dia memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. 他有人性，他的意思就是他有人类的性格。 Contohnya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. 他的好像是这样子， Ya. Tuhan bisa letih dan haus. 耶稣也是能够累和很渴， Bisa Bapak Ibu Saudara sekalian? 会不会？ Tuhan, 神 Allah bisa letih dan haus. 神能够累和渴 Allah 吗？ perlu makanan. 神需要 Allah 饮 perlu 料吗？ minum. 需要饮料吗？ Jawabnya tidak. 他的答案就是不是。 Tetapi Yesus bisa merasakan letih dan haus. 但是耶稣他能够变成累和渴， Ini kita lihat ketika Yesus pergi ke kota Samaria. 就是当耶稣他去撒玛利亚那 Dan di 边， situ dia ketemu dengan seorang perempuan yang sedang menimba air. 他在那边见到有一个女人正在拿水， Dikatakan Yesus merasa letih dan haus. 在那边讲到耶稣他就感觉了很困乏。 Saudara bisa letih dan haus. 我们能够累和渴， Jadi ada persamaan antara kita dengan Yesus. 所以我们跟耶稣有一样的方面， Kita bisa letih dan haus, dia pun bisa letih dan haus. 我们能够累和渴，耶稣也是能够。 Dan kita juga tahu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. 耶稣他也是禁食40 Dan 天， ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, 当他40天禁食的时候， setelah dia selesai, 当他结束的时候， dia merasakan lapar. 他就变成饿了。 Saudara juga kalau berpuasa mungkin jangankan 40 hari 40 malam ya, 40 jam saja kita sudah kelaparan. 如果我们禁食40小时就已经很饿了， Jadi Yesus pun bisa merasakan yang namanya lapar. 所以耶稣他也是能够感觉到饿。 Kita bisa lapar, dia pun bisa lapar. Woman- Ada persamaannya dengan kita. 我们能够饿，耶稣也是能够饿。 Dan dikatakan Yesus juga merasakan yang namanya pencobaan. 耶稣他也是被 Pencobaan. 试探， Di dalam Ibrani 4 ayat 15. 在以布来书第 Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 在希伯来书第4章那边有讲到，耶稣是我们大祭司，他也是被试探。 Di dalam kitab Yakobus ada satu kalimat, Allah tidak pernah dicobai dan Allah tidak mencobai. 在雅各书有讲到，耶稣神是没有被试探，他也是没有试探的。 Tetapi Allah yang menjadi manusia, 但是神成为肉体， Yesus mengalami pencobaan seperti kita. 耶稣他也是被试探，像我们， Karena Yesus memiliki sifat manusia. 因为耶稣他有人性， Dia merasakan bagaimana digodai dalam segala hal seperti kita mengalaminya. 耶稣面对这个试探，是好像我们面对我们这试探。 Ini contoh-contoh 这个就是bahwa 这样 Yesus memiliki sifat-sifat dan persamaan dengan kita. 就是耶稣他和我们有几个方面是一样的。 Samakah dia dengan kita? Jawabannya juga tidak. 但是如果我们看耶稣跟我们一样不一样，他的答案也是不是。 Mengapa? 为什么呢？ Karena Yesus memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. 因为耶稣他也是有神性。 Tadi dikatakan ia dicobai. 刚才我们看到他被试探， Kita juga dicobai. 我们也是面对试探。
apa yang kita alami dalam cobaan 我们所面对的试探呢， juga dialami oleh Yesus di dalam cobaan. 耶稣也是面对同样的事， Tetapi di sini kita lihat ada perbedaannya. 但是在这边也是有区别。 Kita dikatakan dicobai dan seringkali kita menang, kita kalah. 当我们面对试探的时候，有时候我们打败了， Kita jatuh dalam dosa. 我们就犯罪。 Di dalam bagian yang kita baca tadi, 在刚才我们所读的经文， ia dicobai. 他面对试探， Tetapi ia tidak berbuat dosa. 但是他没有犯罪。 Yesus adalah kudus dan ia tidak memiliki dosa sedikit pun. 耶稣他是圣在，他没有犯过罪。 So sekalian ini pun diakui Bapak Ibu sekalian 在这个也是有人讲， oleh seorang musuhnya yang bernama Pilatus. 就说比拉多也是有讲过， Yang dimana didesak Pilatus untuk menghukum Yesus. 就是很多人要抢这个比拉多 Ya, 刑罚耶稣， Pilatus katakan, 比拉多就是这样讲， tidak aku temui kesalahannya. 我没有看到他的错误。 Siapa yang berani di tempat ini mengucapkan kalimat seperti ini? 在这里有没有人能够敢这样讲吗？ Ayo temukan kesalahan saya, dosa saya. 你可以找我的错误。 Ada yang ada di tempat ini? 在这里有人敢这样讲吗？ Ada? 有吗？ Kalau saya berkata, coba temukan dosa dan kesalahan saya. 如果我讲，你可以找我的犯罪，我的罪。 Saya yakin di kepala Bapak Ibu Saudara sekalian tahu nih. Wah ini Pak Rusdi nih saya lihat di jalan nih ngebut-ngebutan nih main serobot jalan orang lain. Satu dosanya. Ya. 我们就可以记得到有这个如斯传牧师有犯的罪。 Saya lihat lagi di belanja di mall. 好像在市场那边买， Dilayani dengan tidak baik oleh petugas di sana. Ada pelayan di sana. 那边的人有做 Wah 不 Pak 好的事。 Rusdi saya lihat marah-marah nih. 我看这个如斯蒂牧师就骂他。 Saya dengar waktu rapat majelis. 我听到在开会的时候， Suaranya teriak-teriak sedang marah. 他就在那边在大声的骂， Pasti ada dosa dan kesalahannya. 一定有错误，也是有罪。 Tetapi Yesus berani mengucapkan satu kalimat. 但是耶稣他敢这样讲， Tunjukkanlah kesalahanku. 你可以看我的罪， Tunjukkanlah dosaku. 你可以看我的罪。 Dan Pilatus yang mau menghukum dia, 比拉多当他 yang 要刑罚 didesak 耶稣 untuk 时候 menghukumnya, 当他要刑罚耶稣的时候 tidak menemukan sebuah kesalahan apapun. 没有看到耶稣的罪。 Siapa yang tidak memiliki dosa dan tidak memiliki kesalahan? 在这里哪里有没有犯过罪？ Siapakah yang kudus? 谁是圣在呢？ Yesus tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, bukan hanya dalam perbuatan, tetapi pikiran, perasaannya adalah kudus dan tidak ada dosanya. 耶稣不单单只有在他的行出来的，但是在思想他 Sifat 的心 seperti 也 ini 是圣在。 hanya dimiliki oleh Allah. 这个新课只有神有这样的性。 So sekarang Yesus juga mempersamakan dirinya dengan Bapa. 耶稣他也是同比跟天父。 Ketika muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, 当他的门徒对耶稣讲， tunjukkanlah Bapa kepadaku. 求主将父献给我们看。 Kata Yesus kepadanya, 耶稣就这样回答： telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, 我与你们同在这样长久， namun engkau tidak mengenal aku. 你还不认识我吗？ Barang siapa telah melihat aku, 人看见我， ia telah melihat Bapa. 就是看见了父。 Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? 你怎么说将父显给我们看呢？ So sekarang siapakah yang berani mengucapkan kalimat seperti ini? 谁能够敢这样讲这个句子？ Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. 如果有人看我，他就看天 Barang 父； siapa melihat aku, ia melihat Allah. 如果有人看我，他就看神。 So sekalian kalau ada orang yang mengklaim dirinya, melihat saya, melihat Allah, 如果有人讲他看我，就是你看神，
Nggak perlu lama-lama Bapak Ibu Saudara sekalian. 不用长久的时间， Mungkin kita minta dia melakukan satu mujizat. 应该我们叫他做一个神迹， Ya, coba 你可以做 ya. Dari tanah 从这个地， jadikan satu binatang dan beri nafas kehidupan. 你可以造这个地变成一个动物， Kita bisa tahu apakah dia Allah atau bukan. 我们就能够看到他是真正的神还是不 Kita 是。 terus ikutin dia selama 1 jam. 我们1个小时跟他走， Ya mungkin dia naik mobil, 应该他上车， kita bisa ikutin. 我们能够跟着他， Ya lagi naik mobil seperti apa. 看他开车怎么样。 Kalau ada orang yang mengambil jalannya, bagaimana dia bersikap, 如果有人拿他的路，他怎么样 kita 反 bisa 对呢？ tahu kesalahannya. 我们就知道他的错误。 Siapakah ada orang yang berani berkata, melihat saya, melihat Allah. 谁能够敢讲看我就看神呢？ Yesus mengucapkan kalimat seperti itu. 但是耶稣他这样讲， Itu membuktikan dia bukan manusia biasa. 所以在这里我们可以看到，耶稣不是普通 Itu 的人， membuktikan dia adalah Allah. 这个就是看到耶稣是真正的 Itu 神， membuktikan dia adalah Allah yang menjadi manusia. 他是神成为肉体， Di mana sifat-sifat Allah 在他的神迹当 bisa 中， kita lihat di dalam dirinya. 我们能够在耶稣里看。 Dan Yesus berkata, 耶稣也是讲， sebelum Abraham ada, 亚伯拉罕还没有的时候， aku telah ada. 我已经有了。 So sekalian Abraham itu ribuan tahun sebelum Yesus lahir. 亚伯拉罕他已经前很多年的， Tetapi Yesus Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. 但是耶稣讲亚伯拉罕还没有出生时候，我已经有了。 Di sini paling tua usianya berapa? 在这里，最大的年纪是多少呢？ Mungkin ada yang 87 tahun. 应该有87年。 Terus saya katakan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. 就我这样讲， Sebelum Bapak yang berumur 87 tahun ada, saya telah ada. 那这个87年的先生，你还没有出 Kira-kira 生之后，我已经有了 sikap。saudara kepada saya apa? 应该你们的对我的回 Wah 应怎么 ini 样呢？ nabi palsu ini, pendeta palsu ini. 我这个是假先知， Adukan ke majelis. 我就呀这个师长 Rapat. 就开会， Kita minta dia diberhentikan saja. Ya. 我们求他可以把他 Masa 停下。 kita mau punya gembala sidang yang memiliki gangguan kejiwaan. Ya, Nah, pasti ya, itu yang pikiran saudara sekalian. 应该你们会这样讲。 Tetapi Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. 但是耶稣他就讲， Dan 还没有亚伯拉罕我就有 menariknya, 了 kalimat aku telah ada dia pakai I am. 但是耶稣就讲，我用 Ini 我 present 是， continuous tense. 这个就是这个一直走的意思， Bukan berarti dia lebih dulu ada. 不是他的意思，不是他 Tetapi 之前已 untuk 经有， menjelaskan Yesus itu selalu ada. 但是这个是解释 Keberadaannya ada terus menerus. 耶稣的存在是永远， Ini menggambarkan dia adalah kekal. 这个就是要讲耶稣他是永远的。 Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. 耶稣讲他的前也是， Yang awal dan yang akhir. 他是前面的也是头的， Bukan berarti dia ada dulu, saudara kemudian. 不是耶稣他先出生，然后才有我， Yang akhir saudara nggak ada. 最后你们没有， Yang terakhir baru Yesus tidak ada. 最后才有耶稣没有。 Pengertiannya bukan begitu. 他的意思不是这样， Itu menunjukkan keberadaan dia itu selalu ada. 他的意思就是耶稣他是永远的， Keberadaannya adalah kekal. 他的存在就是无限的。 Jadi bisa kita lihat di sini Yesus keberadaannya adalah kekal. 所以我们可以看到耶稣他是永远的。 Pada kalimat ini dia mempersamakan dirinya dengan Yahweh. 在这里的方面，我们可以看到他跟 Ketika 神 Musa bertanya, jikalau orang bertanya tentang engkau, 摩西他问神，如果有人问你， siapakah namamu? 你这名是谁？ Maka Allah menjawab, I am, who I am.
然后神就回答我是我。 Ketika Yesus berkata sebelum Abraham ada, I am. 耶稣讲，亚伯兰还没有的时候， Apa yang dilakukan oleh orang banyak? 这个很多人就怎么样回应 Mereka 呢？ mengambil batu dan ingin menimpa Yesus. 他们就拿石头，他又丢耶稣。 Karena di sini Yesus mempersamakan dirinya dengan Allah. 因为耶稣他和神同比。 Terus kita lihat dalam Kolose 1 ayat 15 sampai yang ke-16. 我们也是看在哥罗西书第1章。 Dia katakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, 他是神的， yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. 他是之前的， Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakannya oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 15 sampai 16. 对，哥罗西书第1章第15节到16节是讲全部在这个世界上是神造的。 So sekalian seringkali orang hanya melihat yang sulung dari segala ciptaan. 应该有一些人他只有看到耶稣是 Ini 第 nanti 一， saudara sekalian akan berhadapan dengan orang-orang dari saksi Yehova. 应该有在这个耶和华见证的人， Atau saudara mendengar di YouTube 还是在这个 YouTube 我们看到 yang，sulung dari segala ciptaan. 就是第一的从各种各样的创 Berarti 造， dia yang pertama kali diciptakan dong. 所以耶稣是第一的把它造的， Padahal tidak demikian. 但是不是这样？ Yang sulung itu menyatakan dia itu terlebih dahulu ada. 但是他的意思就是耶稣他已经之前就有 Maka 了， ayat selanjutnya menjelaskan 所以将来的节他就解释 bagaimana hubungannya dengan ciptaan yang lain. 他跟另外的创造的这是怎么样呢？ Maka dijelaskan 那边我们就可以看到， segala sesuatu dijadikan oleh Dia. 就是每一个事就是他造的， Segala sesuatu. 每一个事， Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang diciptakan. 在他以外全部就没有。 Berarti ayat ini mengatakan 所以这个节就是Dia yang terlebih dahulu ada. 他之前已经有 Dan 了， hubungannya dengan ciptaan yang lainnya. 但是他和另外的关系呢， Dengan malaikat-malaikat. 和天师 Dengan malaikat yang jatuh. 和这个跌倒的天 Dengan 天使 manusia. 和人类 Dengan ciptaan segala sesuatunya. 和另外的创造的， Dia lebih dulu ada. 他之前已经有了， Karena Dia menciptakan segala sesuatunya. 因为他是创造这个全部的事。 Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang menolak keilahan Yesus. 但是很多人他们不要接受神的耶稣的 Karena 圣子， hanya melihat kemanusiaan Yesus saja. 但是他们只有看到耶稣的人性。 Kita lihat penolakan ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di Nazaret. 就是在这个拿撒勒的人，我们可以看到， Mungkin itu adalah teman Yesus waktu kecil. 应该那个是耶稣小的时候的朋友。 Mereka tahu Yesus itu anak tukang kayu. 他们知道，如果耶稣是， Mereka tahu Yesus itu lahir dari seorang ibu yang bernama Maria. 他们知道耶稣的母亲就是玛利 Dia 亚， tahu saudara-saudara laki-lakinya ada yang namanya Yakobus, ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Yudas. 他知道他的亲戚有雅各、耶西， Mereka mengenal saudara-saudara perempuan Yesus. 他们也是认识耶稣的妹妹， Padahal sebelumnya dikatakan 但是之前有这样讲， mereka takjub terhadap pengajaran Yesus dan kuasa yang Yesus lakukan. 他们很看到耶稣的教导，他们就很好。 Ini ajarannya begitu luar biasa, hikmatnya luar biasa. 他们就讲这个耶稣的教导是很厉害的， Tidak ada seorang guru yang seperti dia. 没有一个老师有像他一样， Wah, dia kuasanya begitu luar biasa. 他的能力这样大， Melakukan berbagai mujizat-mujizat. 他做了很多异能。 Dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus 耶稣所做的异能呢， adalah mujizat yang sebagai tanda Mesias akan datang.
这个就是神要来的， Dikatakan orang lumpuh akan berjalan. 不能走的人会走， Orang bisu akan berbicara. 哑巴的能够讲话， Ya. Dan orang buta akan melihat. 下载的能够看 Dan 见， berbagai mujizat-mujizat yang lainnya. 也是很多神迹。 Dan mereka tahu Yesus melakukan mujizat tersebut. 他们知道耶稣已经做了这个异能， Tetapi mereka menolak Yesus. 但是他们拒绝耶稣， Kenapa? 为什么呢？ Bukankah dia anak tukang kayu? 不是他是木匠的儿子吗？ Bukankah ibunya Maria? 他的母亲是玛利亚吗？ Bukankah saudara laki-lakinya kita kenal? 不是他的弟兄姐妹， Bukankah 我们认识吗 saudara-saudara perempuannya kita tahu? 他的妹妹我们认识， Maka mereka menolak Yesus. 所以他们就拒绝耶稣， Hanya melihat kemanusiaannya saja. 只有看到耶稣的人性。 Padahal kita lihat bagian-bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. 就是我们看刚才我们所读的经文， Ada hal-hal yang dilakukan oleh Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. 有很多事情耶稣所做的，人类不能够做的。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 主内的弟兄姐妹们， Saat ini juga beredar yang namanya ajaran-ajaran dan kita mesti waspada. 现在很多教导， Mungkin ajaran tersebut ya masih kelihatannya mengagungkan Yesus. 应该这个教导，一方面我们看到他还 Kalau 是 agama 荣 Yahudi, 耀耶稣，好像犹太人， orang-orang Yahudi saat ini 现在的犹太人， yang mungkin saudara sekalian masih bela sedemikian rupa, 应该我们还是memandangnya sebagai umat pilihan. 我们也还是看到他是神选的， Saat ini mereka menganggap Yesus itu adalah nabi palsu. 他们现在是看耶稣是假的先知。 Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ajaran-ajaran saat ini masih mengagungkan Yesus. 应该这个教导他还荣耀耶稣。 Bukankah saksi Yehova masih mengagungkan Yesus? 这个耶和华见证他们 Siapakah 也是荣耀 Yesus? 吗？耶稣是谁呢？ Yesus adalah ciptaan yang pertama yang paling agung dibandingkan segala ciptaan yang lain. 耶稣是神造的， Mereka masih mengagungkan Yesus. 他们还是荣耀耶稣。 Agama yang di seberang mengatakan siapakah Yesus? 也是有因为的教导就是讲耶稣是 Dia 谁呢 Nabi Isa. 他是 Dia 先知 bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. 他能够做各种各样的神迹， Dia tidak berdosa. 他没有犯罪， Tetapi dia hanya sekedar seorang nabi utusan Tuhan. 但是他是神呼召的先知， Masih mengagungkan Yesus. 他们还荣耀耶稣。 Dan mungkin ada ajaran Yesus itu sempurna. 应该也是有讲耶稣他是完美的， Karena dia mengenakan logo secara sempurna. 因为他是穿这个 logos 就是 Maka 道， dia diangkat menjadi Tuhan. 所以他就被提到变成神。 Seolah-olah mengagungkan Yesus. 我们好像是他荣耀耶稣， Tetapi saudara sekalian, 但是呢， kalau ada kalimat-kalimat yang agung seperti ini, 如果有好像这样的句子， mereka tetap merendahkan Yesus. 他们本来是看清 Jika 耶稣， tidak mengakui Yesus sebagai Allah. 如果他们没有责任耶稣是神， Saudara sekalian mungkin tahu Mahatma Gandhi. 我们应该知道马塔玛甘地， Dia begitu kagum terhadap Yesus. 他很喜欢看耶稣的教导， Ya. Ajaran Yesus tentang khotbah di bukit. 耶稣在山顶的讲道， Dia melihat, waduh ini ajarannya begitu agung, begitu luar biasa. 他看这个教导是很好的教导。 Tetapi pada satu waktu ketika dia diwawancarai, 但是有一次有人问他， Bapak Mahatma Gandhi, 马塔玛甘地先生， seperti apakah engkau memandang Yesus? 你看耶稣怎么样呢？ Maka dia menjawab, 然后他就回答， Yesus adalah guru yang agung. 耶稣是很好的老师， Dia seperti 他是好像 Siddhartha Gautama, 就是好像悉达多高达玛， dia seperti guru-guru agung lainnya. 就是好像各种各样的很厉害的老师， Dia tidak mengagungkan Yesus sebagai Allah. 他没有看耶稣是
是神。 So sekalian, penting kita memahami siapakah Yesus. 是很重要的是，我们要明白耶稣是谁。 Kalau kita tidak memahami Yesus sebagai Allah, 如果我们不明白耶稣他是神呢， maka akibatnya adalah fatal bagi kita. 那个对我们的回应是很 Maka 严重。 keselamatan kita itu percaya kepada Yesus akan sia-sia. 所以我们相信神的信心就没有用。 Kalau Yesus bukan Allah yang menjadi manusia, 如果耶稣不是神成为肉体， dan kita mempercayai itu, 我们相信那个是 bahwa Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia. 如果耶稣不是神 Dia 成 hanya 为肉体， menjadi teladan bagi kita. 他单单只有做好的榜样。 Padahal firman Tuhan jelas mengatakan Yesus menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib, menyelamatkan umat manusia. Ketika kita percaya kepadanya, kita memperoleh hidup yang kekal. 但是圣经已经很清楚讲，耶稣是神成为肉体，为了我们死，相信他的人， Karena 得到永 hanya 生。 melalui Yesuslah 因为只有经过耶稣， pengampunan diberikan bagi semua orang. 我们就能够得到罪的赦免。 Allah yang menjadi manusialah 神成为肉体， yang tebusannya cukup dan tidak terbatas bagi semua orang yang ingin percaya dan diselamatkan. 如果我们要得到永生，我们相信他，这个就够了。 So sekalian, saya pernah menjadi sebuah panitia di sebuah retreat. 我有在一个退休会当一个负责人， Ya, ini retreat dari sebuah sinode gereja 就说一个教会做的， yang gerejanya juga banyak di berbagai tempat. 他的教会在各种各样的地方也是有。 Salah satunya di Singapura. 一个教会他有在新加 Ya, 坡， di Singapura ada jemaat di sana 在新加坡有一个人， pemilik Lion Air. 就是这个Lion Air 的飞机， Namanya Rusdi juga. 他的名字也是 Rusdi， Ya, di sana Rusdi Kirana, ini Rusdi Japri. 他是 Rusdi Kirana， 这边是 Rusdi Japri， Ya, sama-sama Rusdi, 他的 Rusdi 一样， dompetnya beda. 他的钱包不一样。 Ya, pada satu hari saya dapat email, 有一次我得到这个信， Pak Rusdi. Pak Rusdi 这样讲， Ya, kira-kira gitulah ya bahasanya ya. 也应该是这样。 Kami dari Singapura 我们从新加 berangkat 坡 naik pesawat Lion Air, 要坐 Lion Air 的飞机， jumlahnya sekian. 有这样的人， Tolong diatur ya Pak ya. 希望你可 Ya, 以帮忙安排。 saya kok bingung ya, kok ada surat ini kepada saya. 我就看为什么有这 Saya 样的信给 pikir-pikir, 我， oh iya ini pasti salah nih. 我就记得这个是一定错的， Ini pasti kirimnya ke pemilik Lion Air, bukan ke saya. 应该是这个 Lion Air 的组长，不是我。 Seandainya saya iseng-iseng Bapak Ibu sekalian ya. 应该如果我 Oh ya, berangkat saja misalnya ya. 应该如果你就 Wah mereka berangkat. 他们就能够马上走。 Ya, padahal mungkin ada diskon khusus jadi nggak diskon jadinya begitu ya. Oke, Pasti ada cacat. maksud itu. 应该有假证，但是变成没有假证。 Kalau salah mengenal akibatnya bisa fatal. 如果我们错认识耶稣，他的回应就是很严重。 So sekalian, Yesus itu bukan pribadi manusia biasa. 耶稣他不单单只有人类的， Akhirnya karena dia begitu taat terhadap firman Tuhan, 因为不是因为他很顺服神的 atau dikatakan 经纶 mengenakan logos secara sempurna, 就是完美的这个穿了这个道， artinya menghidupi firman Tuhan dengan sempurna, 他的意思他就完美的活出神的话， maka dia diangkat menjadi Allah. 所以他就变成神。 Pengajaran seperti itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. 这样的教导不是不同圣经的教 Yohanes 导。 1 begitu jelas mengatakan, 约翰福音第1章是很清楚 pada 的 mulanya firman. 之前就是 Firman itu bersama-sama dengan Allah. 这个道，他就一起跟神一样。 Dan firman itu 这个道 adalah Allah. 就是神， Dan kata Allah yang dipakai ini 然后这个神的字 adalah theos. 就是在希腊文，它的字是 theos， Di Alkitab ada kata kurios. 在圣经有 kurios， Kurios itu bisa dikatakan seorang penguasa itu bisa disebut kurios. 如果有一个
族人那个也是用 kurios 这一 Ya, presiden bisa disebut kurios. 总统也是我们能够用 Tetapi kurios kata 之字 theos 但是 theos 在希腊文之字， kalau di Yunani hanya bisa untuk dewa-dewa. 如果在希腊文那个就能够可以 Di dalam kekristenan 在基督徒 ini menunjuk kepada Allah. 这个就我们可以看到这个是 Allah yang menciptakan segala sesuatunya. 这个就是创造 Allah yang mengatur segala sesuatunya. 就是安排全部的 Allah yang kita layak untuk sembah dan kita tinggikan. 我们荣耀赞美的 Allah di mana hidup kita harus takluk dalam pemerintahannya. 就是我们要顺服他的 Kalimat 神 theos hanya bisa diucapkan kepada Allah yang mencipta dan berkuasa atas segala sesuatunya. 这个 theos 的字单单就可以给这个创造天地万物的神， Sekalian pengakuan ini juga diucapkan oleh Thomas. 这个就是 Thomas 他有讲 Thomas menjawab dia. Thomas 是讲他呢， Kita tahu Thomas ragu-ragu. 我们知道 Thomas 他是很回应， Yesus menampakkan diri kepadanya. 耶稣给他看他的身体， Ya, terus dia ingin mencucuk tangannya ke jarinya dan lambungnya. 然后他就要看他要 Tapi 看 setelah 耶稣， dia melihat Yesus, 但是当他看耶稣的时 dia 候， katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Theos. 他就讲我的神，我的主，就是用 theos 的字。 Dan Paulus juga mengakuinya. 保罗他也是讲， Ya, dikatakan mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. 流族就是他们祖宗 Yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah Theos yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. 他是在万有之上永远可称颂的神。阿 So 门。 sekalian tulisan Paulus menyatakan siapakah Yesus. 保罗所写的就是看到神是谁，耶稣 Dia 是谁。 berbeda dengan kita. 耶稣跟我们不一样， Dia adalah Allah yang menjadi manusia. 他是神成为肉体， Dia adalah Allah yang patut ditinggikan dan dipermuliakan. 他是我们需要荣耀的神。 So sekalian kalau kita tidak mengenal Yesus 如果我们没有认识耶稣 sebagai Allah, 是神， maka kita tidak memahami inti dari kekristenan yang sesungguhnya. 所以我们就不明白这个基督徒的意义。 Jikalau ada ajaran yang tidak mengakui Yesus adalah Allah, 如果有教导他们没有讲耶稣是 maka 神， ajaran itu adalah ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan dan ajaran itu adalah ajaran yang sesat. 那个是错误的教导， Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, 让我们可以明白。 kita diingatkan di akhir zaman ini. 我们被提醒，在现在的时间呢， Banyak ajaran-ajaran palsu akan menggoyangkan iman kita. 有很多错的教导要感坏我们的 Dan 信 kita 心。 diminta untuk memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. 我们就是要有在神里真正的真理的。 So sekalian gereja kita mendorong saudara untuk bersaat teduh setiap hari. 我们的教会提醒弟兄姐妹们可以读经， Supaya kokoh imannya. 让我们的信心可以被坚固。 Gereja kita ada kelas-kelas pembinaan. 我们的教会也是有 Kalau saudara belum mengerti apa sih Allah Tritunggal, 课我们可以参加的， saudara bisa mengikuti kelas pembinaan tersebut. 有几个课我们可以参加的，我们可以学习我们的神学。 Saudara menyadari bahwa keluarga ini sedang dihancurkan oleh iblis. 我们也是可以学习，在我们的家庭当中，这个魔鬼他是要管坏我们的家庭。 Dan di gereja kita ada pembinaan-pembinaan untuk keluarga. 在我们的教会也是有家庭的课， Supaya memperkokoh iman keluarga saudara. 让我们的家庭的信心可以增长。 Mari kita ikuti. 我们要参加。 Kiranya kita boleh disadarkan bahwa ada ajaran-ajaran yang terus dipakai oleh iblis untuk menyesatkan kita. 我们要明白，如果撒旦他会用各种各样的错的教导， Mari kita masuk dalam doa. 我们一起低头祷告。 Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu 我们在天上的父，我们感谢你， yang boleh
mengingatkan kami 可以提醒我们， untuk memahami siapakah Kristus 可以明白耶稣是谁， di dalam ajaran firman-Mu, 在你的经文的教导， di dalam ajaran kekristenan yang sesungguhnya. 对真正基督徒的教导， Kiranya kami boleh memandang Yesus sebagai Allah kami. 让我们可以看耶稣是我们真正的神， Tujuan hidup kami 我们生活的意义， yang berkuasa atas hidup kami, 有利在我们的 di 生 mana 活 kami 当中， dituntut untuk semakin serupa dengannya. 让我们可以更像他， Kiranya kami memiliki iman yang demikian 让我们可以有这样的信心， dan kerinduan yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. 也是要增长的心。 Terima kasih atas firman-Mu. 我们感谢你的 Di 经， dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名求， kami panjatkan doa kami. 我们祷告， Amin. 阿门。 Oke, thank you. Ya, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya pun begitu diberkati oleh firman Tuhan. Mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk hambanya Pendeta Rusdi yang menyampaikan firman Tuhan dan juga Guru Neil Peter yang menerjemahkan. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan saya undang kita semua untuk berdiri, kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya silakan duduk. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Bali ada 2 kali persembahan, kantong merah untuk kas umum dan kantong ungu untuk kas diakonia. Kita akan angkat pujian Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita masuk dalam doa. Ya benar, Allah sanggup melakukan segala perkara. Sungguh benar dan luar biasa ya Bapa. Bapa, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan Engkau sudah memberikan kami kemurahan kepada kami sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu sudah yang kami dengar. Ya Bapa, walaupun suara hamba-Mu sudah berhenti, namun tetap firman-Mu tetap tertanam di setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Setelah pulang dari tempat ini kami tidak sia-sia. Kami boleh menjalankan firman-Mu menurut seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kudus dan sucikan persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pertumbuhan di tempat gereja ini ya Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang khususnya belum mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita masuk dalam pokok doa syafaat. Kita berdoa, yang pertama kita berdoa persiapan Pilkada serentak bulan November 2024 dan KPU calon kepala daerah, aparat keamanan dan masyarakat. Kepala daerah di setiap provinsi boleh bekerja takut akan Tuhan dan mampu mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Mari kita angkat suara kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, kalau pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pilkada pada yang akan dijalankan pada bulan November 2024 ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kepala daerah yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Engkau dan mampu mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya ya Bapa. Dan setiap kepala daerah, tiap provinsi yang terpilih tidak mementingkan kepentingan pribadi ya Bapa. Kiranya Tuhan pimpin semuanya ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin bangsa dan negara kami, dan pada saat pilkada Tuhan boleh berjalan dengan aman, baik dan tertib. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, kita doakan pelayanan misi ke Salatiga, yaitu hari Jumat sampai hari Minggu, tanggal 5 sampai 7 Juli. Kiranya Tuhan memakai rekan-rekan yang akan melayani diberkati dan yang dilayani mengalami kasih Tuhan. Target pelayanan KKR dan Baksos yang pertama yaitu ke Desa Jelok, kedua GPDI Tekelan Kopeng, Lereng Merbabu, dan yang ketiga GSJA Kendal Samirono. Dan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 12 juta untuk pembelian obat-obatan. Mari kita dukung dalam doa ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan misi kami ke Salatiga pada tanggal 5 sampai 7 Juli ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang melayani misi ya Bapa, sehingga masyarakat yang dilayani di sana boleh mengalami kasih Tuhan dan banyak setiap di sana Tuhan boleh diselamatkan, khususnya orang-orang yang
belum mengenal Engkau di sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan perjalanan misi juga akan mengadakan maksos ke Desa Jelok, GPDI TK Langkopeng, dan GSCA Kendal. Dan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 12 juta ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, boleh ikut ambil bagian dalam perjalanan misi ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami tahu Tuhan segala sesuatu yang itu kami boleh mengandalkan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, kami sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan menjawab tepat waktunya. Terima kasih ya Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan Engkau sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa saudara dan saya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memohon berkat dari Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu, terus menyertai akan hidupmu, senantiasa mengagungkan Kristus melalui ajaranmu, melalui hidupmu, sehingga nama Kristus senantiasa dipermuliakan melalui hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. So, sekalian di antara jemaat yang hadir pada pagi hari ini, ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Nggak ada ya? Ya, selamat datang juga untuk saudara Jeki dan Christina ya, yang saat ini melayani di Rumah Sakit Bethesda di Serukam ya, satu rumah sakit yang melayani boleh katakan jemaat-jemaat yang atau orang-orang yang dalam kondisi minus ya, mereka boleh katakan sebagai misionaris di sana ya. Selamat datang ya. Oke, kita akan mendengarkan beberapa warta gereja, melihat beberapa warta gereja di layar LCD. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan informasi warta berikut ini. Persekutuan menjadi kesempatan untuk kita saling mengasihi dan melayani, juga memperhatikan kepentingan orang lain. Mulailah kita terbuka dan berinteraksi dengan orang lain. Mari kita kobarkan kembali rasa cinta dan kehausan kita mengenal Dia, berdoa dan meminta Roh Kudus untuk menyerangi hati kita dengan kerinduan pada firman Tuhan. Bacaan kitab kita minggu ini terambil dari Matius 14 dan 15. Persekutuan doa pagi, Sabtu tanggal 29 Juni, pukul 6 pagi, bertema mukjizat karena iman, terambil dari Matius 15
ayat 21 sampai 28 akan dibawakan oleh Guru Injil Advent. Mari Bapak Ibu, kita ikuti persekutuan doa pagi Sabtu ini. Setiap manusia diciptakan untuk sebuah misi. Allah sedang bekerja di dunia dan Dia ingin kita bergabung dengannya. Pelayanan misi kepada orang-orang percaya dan juga kepada orang-orang yang belum percaya. Pelayanan khusus melibatkan teens ke Jawa Tengah, Jumat sampai Minggu, tanggal 5 sampai 7 Juli dengan biaya kontribusi 200.000 per orang. Biaya ini hanya untuk makan peserta. Pendaftaran dapat segera menghubungi Saudara Petrus Jonathan. Target pelayanan KKR dan baksos untuk 300 orang, serta pembagian sembako untuk mereka yang kekurangan. Biaya yang dibutuhkan untuk pembelian obat-obatan adalah 12 juta. Bagi saudara yang mau mengambil bagian, dapat mentransfer ke kas misi atau memasukkan ke dalam amplop. Misi merupakan tanggung jawab yang kita sebagai orang Kristen untuk pikul bersama dan sebagian lainnya merupakan tugas yang khusus bagi diri sendiri. Seperti yang Tuhan perintahkan, kabarkanlah berita Injil ke seluruh bumi. Ibadah Minggu, belas kasihan menggerakkan Yesus sehingga disebut Sang Penyembuh. Matius 15 ayat 29 sampai 31 disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Ibadah sekolah Minggu bertema Sang Penyembuh. Bapak Ibu Saudara, diingatkan bahwa minggu depan tanggal 7 Juli kita akan menikmati perjamuan kudus sebagai peringatan kita mengenang kasih Kristus yang telah berkorban menebus kita orang percaya. Mari kita persiapkan hati untuk menyambut dan juga persiapkan persembahan terbaik kita bagi Dia. Sekian informasi minggu ini. Happy Sunday all. Tuhan Yesus memberkati. So sekalian, ada berita sukacita di tengah keluarga Guru Injil Advent dan Saudari Marcella. Telah lahir anak kedua, namanya Gwyneth Marvelin Widiajaya. Benar ya Gwyneth ya? Mavelin ya. AI ya, siap-siap coba ya. Nanti hafalin ya, namanya agak susah. Gwyneth ya, namanya Gwyneth ya. Ya. Kita doakan tambah satu anak. Kiranya mereka diberikan bijaksana, kemampuan yang terbaik untuk mendidik anak-anak mereka di dalam Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hari Kamis 4 Juli pukul 7 malam ini, khususnya kita dari kalangan Tionghoa, kebanyakan kita ini dari Kalimantan Barat ya. Bagaimana sih kekristenan berkembang di Kalimantan Barat, khususnya di kalangan etnis Tionghoa? Awalnya bagaimana, cara penginjilannya bagaimana ya. Nanti firman Tuhan, sharing misi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Peter Faran ya. Guru Injil Peter Faran ini dari Kalimantan Barat juga, cuma dia udah gak bisa bahasa Ke ya. Mirip-mirip sama saya sedikit gitu ya. Nah tetapi keluarga besarnya, papanya, koko papanya atau susuknya itu ada 5 orang jadi pendeta ya, satu keluarga ya. Itu luar biasa sekali ya. Nah salah satunya pasti ada penginjilan yang dilakukan untuk kaum-kaum etnis Tionghoa di sana. Maka mengajak saudara sekalian untuk boleh bergabung, kita boleh melihat bagaimana pelayanan misi yang ada di Kalimantan Barat khususnya untuk kalangan Tionghoa. Sekali lagi tadi sudah disampaikan ada pelayanan KKR Baksos sekitar 300 orang di beberapa tempat di daerah Kopang, terus juga beberapa daerah yang lainnya. Bagi saudara sekalian ingin mendukung, dipersilakan untuk memberikan dukungan ya. Dan setelah pulang Bapak Ibu sekalian jangan langsung bubar. Diharapkan bisa turun ke bawah. Di sana ada snack, ada kopi ya. Saudara sekalian bisa bersekutu satu dengan yang lain sambil menikmati kopi dan makanan ringan. Itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Boleh kita bangkit berdiri? Kita nyanyi bersama yang akan dipimpin oleh
Saudara Petrus nanti turun, jangan lupa ya di bawah ya ada Ramatama. Ya Bapak Ibu, kalau tadi Gembala Sidang menyambut Christina dan Jackie, saya mau menyambut adik saya Krisem yang baru balik dari Taiwan. Dia studi di Taiwan, sekarang balik, sedang berlibur ya. Ya, selamat datang lagi Krisem, ni hao. Ya, nanti calon penterjemah masa depan di KKBC. Amin Bapak Ibu. Ya Sam, jangan berkarir di Taiwan ya di sini Sam. Ya Bapak Ibu, ada orang baru tadi katanya terlewat, boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Ya. Oh selamat datang selamat datang. Boleh kanan kiri depan belakangnya memberi salam. Saya belum tahu namanya tapi nanti saya kenalan sama ya. Ya nanti Bapak Ibu yang kenalan boleh tanya namanya. Oke Bapak Ibu, di bawah Ramatama sekaligus boleh tanya nya namanya siapa. Makanannya tidak untuk dibawa pulang tapi dikonsumsi di sini, kita makan sama-sama, kita ngobrol sama-sama, ngopi sama-sama, ngeteh sama-sama. Oke Bapak Ibu, satu lagi pengumuman, minggu depan tidak ada basar karena pertimbangan dari panitia retret adalah liburan, banyak yang berlibur, jadi kita tidak adakan basar. Jadi kita mulai basar lagi untuk retret bulan Agustus. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita angkat pujian lebih dari pemenang. Pemenang, saya mempersilakan. Ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sampai ketemu minggu Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.